Wonosobo, sebuah kabupaten di dataran tinggi Jawa Tengah, dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan masyarakatnya yang erat menjunjung nilai-nilai tradisi. Di balik kesejukan udara dan hijaunya perbukitan, terdapat sebuah lembaga pendidikan yang telah lama menjadi pusat pembelajaran agama, yaitu pesantren. Di tengah topografi perbukitan dan iklim sejuk, pesantren tumbuh dan berkembang, tidak hanya sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai pusat ilmu pengetahuan. Di pesantren, nuansa kebersamaan menjadi pelajaran pertama. Tak ada yang lebih tinggi maupun rendah. Semua bersaudara, makan bersama, belajar bersama, saling menolong dan menghormati sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu di kalangan pesantren. Kehidupan itu berlangsung setiap hari, sejak bangun sebelum matahari terbit hingga sang fajar menyingsing kembali. Bukan karena paksaan, akan tetapi disinilah letak kekuatan pendidikan berbasis nilai, yaitu ketika belajar menjadi bentuk ibadah, bukan sekedar kewajiban. Tidak hanya itu, pesantren juga melatih santri untuk berdiskusi sebagai penambah wawasan dan pengetahuan. Kegiatan berdiskusi atau musyawarah diterapkan di pesantren agar para santri mempunyai pikiran yang terbuka, bukan hanya sekedar bisa membaca kitab, tetapi juga memahami makna dan pengamalan yang sesuai dengan isi di dalamnya. Pesantren selalu hidup berdampingan dengan masyarakat. Mereka bukan menutup diri, tapi hadir sebagai pelita. Dengan hal itu, santri dapat belajar untuk menjadi bagian dari kehidupan sosial. Baru-baru ini, dunia maya ramai dengan film yang menggambarkan pesantren secara keliru. Film yang menghadirkan sosok pemimpin fanatik dan pengikut buta. Bergantung pada khusyuknya zikir anak-anak walid nanti. Yang penting, walid nak anak-anak walid. Pejamkan mata, bayangkan muka walid. Dan jangan berhenti berzikir selagi walid tak suruh berhenti. Boleh? Boleh, Wali. Nanti walid nak tahu apa walid nak dewi, boleh? Kiai itu kalau dalam terminologi Jawa itu sesuatu yang dianggap mempunyai daya liluih, itu disebut kiai. Kalau dalam konteks saat ini, kiai itu tokoh masyarakat, kiai itu adalah orang yang memimpin pesantren, kiai adalah orang yang punya kelebihan dalam ilmu-ilmu agama, kemudian bisa memberi pencerahan kepada masyarakat. Itu didefinisikan karena orang yang mempunyai kelebihan. Kalau Mbah Kiai Said Mahfud itu, mantan Rais Suriah itu, mendefinisikan yang namanya kiai itu orang yang alim, orang yang mempunyai pengetahuan agama yang begitu luas, bisa mengamalkannya dan bisa mengayomi masyarakat, itu definisi kiai. Nah, kalau dalam kasus film Walid menggunakan sisi karena seorang kiai itu dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan, kemudian santrinya itu taat begitu saja tanpa tanpa alasan, langsung begitu saja, atau taklid, itu salah. Mestinya
Kiai itu adalah orang yang alladzi yandurul ummah bi'ainir rahmah, orang yang melihat umat siapa saja, apakah santri atau masyarakat umum atau pejabat yang dulu sebagai ummah bi'ainir rahmah, dengan mata kasih sayang, orang yang mempunyai rasa welas asih, asah asih asuh. Itulah sosok dari yang disebut sebagai seorang kiai, bukan sebagaimana wali. Itu bukan kiai yang sungguhnya, itu bukan kiai, itu definisinya. Itu saja. Kiai menjadi figur sentral yang tidak hanya mengajarkan, ia hadir dalam diam yang menenangkan, dalam tutur yang menuntun, dan dalam tindakan yang membimbing. Kepemimpinannya tidak dibangun atas kekuasaan, melainkan atas kepercayaan dan ketulusan. Lebih dari itu, kiai sejati menjalankan laku hidup sebagai bentuk pengabdian kepada ilmu, kepada umat, dan kepada Tuhan. Ia tidak mencari pengaruh, tetapi justru menjadi pengaruh. Tidak mengejar pujian, tetapi mencari cahaya. Sejatinya, pesantren tidak ada pemaksaan di dalamnya dan tidak ada pemujaan manusia. Tetapi, pengajaran untuk patuh dan menghormati kepada yang lebih tinggi derajatnya, terutama kepada guru yang kita sebut sebagai kiai. Itu menjadi hal yang sangat penting, karena perilaku tersebut sebagai bukti dari wujud ketawaduan santri. Kiai sejati adalah ayah rohani yang mendoakan para santrinya setiap malam, bahkan ketika mereka sudah lulus. Restu kiai diyakini membawa keberkahan dalam hidup para santri. Inilah wajah pesantren yang murni, tempat lahirnya generasi yang berilmu dan berakhlak, bukan pengikut buta yang dimanipulasi oleh kesesatan. Maka dari itu, pesantren diakui menjadi institusi yang terbaik, karena terbukti mampu menciptakan pemimpin-pemimpin terbaik. Mereka selalu hadir, memberi solusi dalam setiap permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat bangsa. Mereka selalu membuat perubahan yang mencerahkan dimanapun berada. Mengapa? Karena pesantren memiliki guru yang baik. Karena peraturan? Tentu bukan. Karena punya kesadaran tentang arti sebuah pengabdian, keikhlasan, dan ketawaduan. Tentu saja itu tidak serta-merta dimiliki, namun memerlukan proses yang panjang, kelumintuan, dan proses penyerbukan yang begitu panjang dan terus-menerus, hingga lusa tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi guru yang baik.